Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian kita pagi tadi adalah setentangan perbedaan istighfar dengan taubat. Maka sekarang kita coba menguraikan satu persatu lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan istighfar. Antara lain adalah sebagaimana hadis pun telah kita baca pagi tadi, itu hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau selesai berpaling daripada salatnya, istaghfara thalathan. Beliau beristighfar 3 kali. Setelah itu beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dikatakan kepada Al-Auza'i, salah satu yang meriwayatkan hadis ini, kaifal istighfar. Bagaimana ucapan istighfar yang dibaca Rasulullah itu? Kata beliau menjawab, taqul, engkau ucapkanlah astaghfirullah, astaghfirullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita pahami di sini. Setelah kita memahami bahwa istighfar itu adalah memohon dan meminta kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita, pelanggaran kita, maksiat kita, sekaligus memohon agar Allah memelihara, menjaga kita daripada dosa-dosa itu dan juga daripada iqab dan sanksi lantaran kita telah melakukan dosa. Ucapannya adalah astaghfirullah. Rasulullah sering mengucapkan kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sering beliau baca itu. Di sini hadis tadi, setelah Rasulullah SAW itu selesai salat, bacaan atau ucapan yang pertama kali beliau baca adalah istighfar itu. 3 kali. Istaghfara thalathan, beliau meminta ampun kepada Allah 3 kali. Bagaimana ucapannya? Kata Al-Auza'i adalah astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian hadis ini diurai dan dijelaskan oleh para ulama. Kenapa meminta ampun setelah salat? Padahal kita telah selesai salat. Di antara ulama-ulama itu memahami, ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan salat pun kita ada salah, apalagi di luar salat. Kalau Rasulullah membaca istighfar itu menunjukkan ketawaduan beliau. Beliau andaikan berdosa pun telah Allah ampunkan dosanya. Yang dahulu-dulu dan yang kemudian. Tapi menurut para ulama beliau maksum. Salam dipelihara, dijaga daripada salah dan dosa. Istighfar beliau itu sebagai tuntunan kita. Juga sekaligus sebagai ketawaduan beliau. Kalau beliau sendiri setelah salat itu beristighfar kepada Allah, ya apalagi kita. Siapapun kitanya,
Jangan sampai kita ini ujub, menganggap atau mengaku seakan-akan salat kita sudah sempurna. Kalau bahasa teman Ustadz dianya sudah nyunnah, seakan-akan tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kurangnya. Ini namanya ujub. Hati-hati dengan ujub. Dalam kitab Jami'us Shaghir disebutkan ujub itu salah satu yang menyebabkan terhapusnya ya amalan-amalan kita. I'jabul mar'i bin nafsi, seseorang membanggakan dirinya. Salah satu bentuk kebanggaan itu kita merasa bersih, suci, sempurna, tidak ada salah, tidak ada kurang. Tiba ibadah kita seakan-akan sudah selesai, sudah mantap. Ini bertolak belakang dengan para sahabat. Sahabat-sahabat itu sebagaimana yang dipahami daripada surah Al-Mu'minun, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Itu orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan berupa infak, sedekah dan lain-lain. Sementara hati mereka takut. Wajilah, gemetar dan takut goncang. Kata Aisyah, kita ambil saja kesimpulannya. Ya Rasulullah, apakah mereka ini takut lantaran mereka berdosa? Seperti mereka mencuri, berzina, minum khamar, dan lain sebagainya. Kata beliau menjawab, tidak demikian wahai putri Abu Bakar Siddiq. Tidak, mereka itu adalah orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang bersedekah, orang-orang beramal saleh. Tetapi mereka itu adalah takut jangan-jangan amalan yang telah mereka lakukan itu, puasa, salat, sedekah, dan perbuatan-perbuatan lainnya berupa amal saleh, mereka takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajilah wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut. Ketakutan apa? Nah, takut. Mereka sudah beramal. Mereka sudah melakukan ibadah, sudah melakukan ketaatan, tapi mereka cemas jangan-jangan ditolak oleh Allah. Inilah para sahabat. Dan inilah para generasi-generasi dulu dan para nabi-nabi gitu. Itu mereka tidak merasa ujub dengan ibadah mereka. Justru mereka cemas. Kecemasan, ketakutan itulah yang mengantarkan seorang untuk terus berbenah, menambah ilmu, memperbaiki amal saleh, sekaligus meminta ampun kepada Allah di mana salah dan kurangnya. Barangkali di sisi inilah hikmahnya kenapa kita diajari setelah salat itu langsung membaca astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Hendaknya bagi si pengucap atau bagi kita terbayang salat yang kita lakukan tadi ada tidak sempurna, salah, kurang lengkap, kurang khusyuk, atau lain-lain lah. Sebagaimana yang telah kita terangkan tempo hari. Setan kan tidak pernah berhenti mengganggu kita, lebih-lebih ketika kita sedang melaksanakan ibadah seperti salat. Ada saja gangguannya, namanya ikhtilas. Bukankah namanya setan spesial namanya khanzab? Ini daripada takbir sampai salam pasti ada kita ini. Kalau orangnya kita juga baru pasti ada saja salat kita yang tidak beres. Kecuali barangkali orang-orang tertentu barangkali yang menganggap salatnya sudah beres, sudah lengkap, sudah sempurna. Tetapi bagaimanapun baiknya salat kita, ibadah kita, jangan kita merasa seakan-akan sudah sempurna. Tirulah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut, gemetar. Apa yang mereka takutkan?
ya apa yang telah mereka laksanakan itu jangan-jangan tidak diterima. Dan itulah Nabi Ibrahim dan putra beliau Ismail. Setelah beliau melaksanakan perintah Allah, itu wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Setelah beliau selesai meninggikan pondasi bangunan Ka'bah, lalu beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kedua-duanya, Nabi Ibrahim dengan putra beliau Ismail, orang yang mulia, berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal, ya Allah terimalah. Kenapa begitu? Ya, beliau kan telah melaksanakan perintah Allah, meninggikan pondasi bangun Ka'bah. Beliau telah melaksanakan ketaatannya atas perintah Allah. Tapi beliau cemas. Jangan-jangan apa yang beliau laksanakan itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga beliau mengatakan, Rabbana taqabbal, ya Allah terimalah. Ini kan menandakan dan mengisyaratkan adanya kesemasan, adanya ketakutan dari para nabi-nabi, para rasul, para orang saleh. Jangan-jangan ibadah mereka itu tidak diterima. Di situ pula kita minta ampun. Minta ampun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah ampunilah dosa saya, salah saya, keliru saya, dan segala macam dalam salat tadi. Mari kita renungkan setiap salat yang kita kerjakan. Saya rasa ada saja kurangnya. Ada lemahnya, ada tidak selesainya, ada tidak sempurnanya. Makanya, hendaknya siapapun yang membaca astaghfirullah setelah selesai salat itu bukan hanya sekedar astaghfirullah sebagai bahan zikir. Tapi, hendaknya disadari dan dipahami serta direnungkan. Salat kita barangkali ada yang kurang beres ini. Nah, itulah yang mendorong kita untuk astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Kalau Nabi, istighfar beliau setiap hari itu banyak berulang kali. Sampai-sampai beliau pun keluar WC minta ampun juga kan. Ketika beliau keluar WC, lalu melangkahkan kaki kanan, atau keluar daripada tempat buang air, yang beliau bacakan, Gufranaka. Gufranaka. Apa itu? Ampunanmu yang aku harapkan ya Allah. Gufranaka akan mampu lebih daripada fi'il yang dihazafkan. Ampunanmu lah ya Allah yang aku harapkan. Kenapa beliau minta ampun setelah keluar dari WC, setelah tempat buang air? Apa salahnya? Beliau, sebagaimana yang diutarakan oleh para ulama-ulama yang mensyarahkan hadis itu, beliau menganggap diri beliau salah, lalai. Kenapa? Karena beliau Rasulullah SAW itu sepanjang hari tidak pernah lepas pada zikir. Setiap saat dia berzikir, mengingat Allah. Tetapi ketika beliau dalam WC, beliau tidak berzikir. Karena memang berzikir di dalam WC. Dan itu beliau anggap salah. Beliau anggap diri beliau lalai. Lalu setelah keluar WC, cepat-cepat beliau minta ampun gufranaka. Itu Rasulullah. Ya, itu Rasulullah. Karena beliau menganggap diri beliau salah. Lalai dalam berzikir. Padahal memang di WC tidak boleh berzikir. Tapi beliau hukum atau beliau pandang di beliau salah, cepat-cepat beliau keluar WC itu minta ampun. Kita jangankan di WC, di hari-hari biasa saja banyak waktu yang tersia-siakan, yang terbuang-buangkan, yang luput lantaran kita tidak isi dengan zikir atau hal-hal yang bermanfaat. Sama dengan kita, sama pula dengan saya. Jadi
Berarti Rasulullah itu minta ampun. Beliau memandang, menganggap diri beliau lalai. Itulah yang bikin beliau untuk minta ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana beliau minta ampun kepada Allah habis salat kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita, kalau ulama menjelaskan, kita bukan hanya kena lalainya. Lebih ditujukan kepada kita keluar WC itu, kelalaian kita adalah bukan hanya melakukan dosa, kesalahan, kekeliruan, tapi juga lalai kita dalam bersyukur. Terlalu banyak nikmat Allah itu yang tidak kita syukuri. Salah satunya nikmat bisa buang air. Buang air itu kan nikmat. Jarang kita mensyukuri nikmat buang air. Buang air lancar. Kecil orang awak, maka lama. Makan batang buah. Lalu berkaruah. Cirik lasuah. Yalah. Cirik lasuah, buang air lancar itu kan nikmat. Nikmat. Luar biasa nikmat. Tapi kita ni jarang mensyukuri nikmat itu kan. Nah, diajari kita setelah buang air itu dengan membaca gufranaka, minta ampun kepada Allah karena kita jarang bersyukur. Tidak berapa bersyukur. Jangan lupa bahwa nikmat itu bukan hanya sesuatu yang kita dapat, kita peroleh. Tapi terbebas, terhindar, terjauh kita daripada hal-hal yang menyakitkan juga nikmat. Nah, nikmat kan. Selesai buang airnya gufranaka, nikmat. Ada doa yang diajarkan lagi, tapi doa itu kata sebagian ulama daif. Cuma saya tidak akan menjelaskan daif itu. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kan setelah buang air. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan daripada penyakit dan gangguan. Dan yang telah memberikan aku keselamatan afiat. Ketika keluar WC baru dibaca nanti gufranaka. Nah, kita kembali lagi kepada yang tadi. Kenapa kita beristighfar? Selesai salat. Bukankah kita selesai salat, kita sudah beribadah? Apalagi istighfarnya? Menunjukkan bahwa salat itu sendiri pun sudah banyak salahnya. Apalagi tidak salat. Kita dilarang betul ujub dan bangga tadi. Tidak ada salah orang yang sempurna. Siapapun dia. Kalau sudah sempurna salatnya tidak usah istighfar habis salat. Ujub namanya. Yang mengatakan dirinya orang ahli sunnah pun salatnya pun belum sesuai dengan sunnah Nabi betul. Kalau sudah dianggap dia sudah nyunnah betul, jangan-jangan ini ujub nanti. Lebih baik kita rendah diri lah. Lebih tawaduk lah. Lebih baik kita menganggap diri kita lalai, lengah, alpa, kurang daripada kita berbangga. Fala tuzakku anfusakum, kamu jangan menganggap diri kamu bersih, suci, tidak bersalah, tidak berdosa. Jadi intinya, istighfar yang kita baca setelah selesai salat 3 kali itu menunjukkan dalam salat ada kelemahan, ada kekurangan. Ada kekhilafan, ada kekeliruan, ada salah, ada dosa yang kita lakukan. Itulah yang kita istighfari setelah selesai salat. Astaghfirullah. 1. Yang kedua, hendaknya kita kalau membaca astagfirullah itu jangan sambil apa ya? Sambil lalu saja. Tapi benar-benarlah terbayang di kita salat kita tadi kurang. Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Di samping kan ada juga orang membaca tambahannya. Itu tambahnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bolehkah tambah seperti itu? Ini tidak kita bahas, tidak kita kaji. Yang kita kaji istighfarnya. Itu 1 ya. Istighfar salatan. 3 kali. Kalau Rasulullah membaca itu dalam beberapa riwayat masih dalam kondisi menghadap kiblat. Beliau setelah selesai salat itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, masih dalam keadaan menghadap kiblat, beliau istighfar 3 kali.
kemudian beliau sambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, baru beliau berpesong, berputar. Kadang beliau ke kanan, kadang ke kiri, lebih banyak menghadap jamaah. Itu pertanda salat sudah usai. Kata ulama yang menyelidiki, yang memahami itu pertanda bahwa salat sudah selesai, ikatan antara imam dengan makmum tidak ada lagi. Yang kedua, supaya orang datang tahu dia salat sudah selesai pula. Sudah habis subuhan kita. Kalau biasanya setelah baca itu, jika ada yang hendak beliau sampaikan. Kalau tidak, beliau suruh perempuan keluar dulu. Di zaman Nabi ada juga perempuan salat ke masjid. Masa tidak? Sehingga ada nanti namanya babun nisa, pintu perempuan. Istri Nabi juga sebagiannya salat ke masjid, istri sahabat juga. Dalam situasi dan keadaan tertentu baru perempuan tidak disukai ke masjid. Dalam situasi keadaan tertentu. Nah, beliau setelah itu baru menghadap jamaahnya. Nah, setelah selesai baca Allahumma tassalam minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, kita masuk ke sini. Setelah istighfar 3 kali, astaghfirullah, 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 dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada orang menambah dengan tambahan-tambahan. Seperti Allahumma antas salam, apalagi wa minkas salam, fahyina bis salam. Saya pun tak hafal tambahan-tambahan. Fahyina bis salam, ada lagi tambahannya. Wa dakhilna jannata darassalam tabarakta wa ta'ala ya zal jalali. Kata ulama-ulama ahli hadis, tambahan-tambahan ini hadisnya tidak sahih. Tapi sekali lagi saya tidak membahas itu. Saya tidak akan menjelaskan di mana tidak sahihnya karena saya bukan pakar hadis. Meskipun ada buku-buku itu kita baca menunjukkan di mana kelemahan-kelemahan tambahan hadis itu, saya tidak ungkapkan itu. Karena kaji kita adalah memahami ucapan itu, bukan mengkaji kelemahan hadisnya. Setelah selesai beliau istighfar, yang beliau baca pertama Allahumma antas salam. As-salam itu kan salah satu nama Allah. As-salam itu ya salimah lah, selamat. Asal katanya salamah. Salamah itu sudah menjadi bahasa kita selamat. Di bahasa Indonesia dulu salamat, kini menjadi selamat. Di orang Minang namanya salamai. Tuh. Salamah. Apa salamah? Al-bara'ah min kulli afatin zahirah wa batinah. Terbebas daripada setiap bahaya, termasuk kejelekan, keburukan, baik yang sifatnya lahir ataupun yang batin. Orang yang terbebas daripada mara bahaya, berarti dia salamah, selamat. Zahirah wa batinah, lahiriah dan batiniahnya. Wal khalas wan najah, terlepas dan selamat min kulli makruh, dari segala yang tidak disukai, yang tidak diingini. Terlepas, terbebas, selamat daripada aib, cacat celah, kekurangan, keburukan, kejelekan. Itu namanya salamah. Sehingga orang itu aman deh, terjaga, terpelihara. Itulah dia salamah. Karena salamah itu sudah menjadi bahasa kita selamat atau selamai, maka bisa dikatakan orang yang selamat adalah orang yang terbebas dari mara bahaya. Orang yang terlepas daripada segala sesuatu yang tidak disukainya, terhindar, terjauh dia daripada hal yang dibencinya.
daripada aib, cacat, celah, kekurangan, kelemahan, kejelekan, keburukan, dan lain-lain. Sehingga dia jadi aman dan tentram, damai dia. Orang ini salamah dia. Salamah. Salah satu nama Allah As-Salam. Allahumma antas salam. Kalau itu salah satu nama Allah di antara sekian banyak penjelasan daripada ulama. Allah itu As-Salam berarti Allah itu terbebas, terlepas, terjauh, terhindar dari segala macam yang namanya aib, cacat, celah, kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan. Daripada yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, daripada bahaya, mudarat, dan segala macamnya. Dia salam. Dan itu menunjukkan kemahasampurnaannya. Jadi Allah Ta'ala salam, ya Allah engkaulah yang salam. Yang selamat. Yang terlepas, yang terbebas, yang terjauh, yang terhindar. Dari segala macam aib, cacat, celah, kekurangan, kelemahan, dan seterusnya itu. Assalam engkau. Karena dia maha sempurna. Dia maha segala-galanya. Dia tidak disentuh. Tidak akan disentuh walaupun sedikit. Oleh yang namanya hal-hal yang menunjukkan kekurangan, kelemahan. Pokoknya hal-hal yang sifatnya negatif, yang tidak baik. Dia salam, antas salam. Kita tidak salam. Jadi apa kaitannya? Karena kita ini manusia biasa, belum lagi sampai tingkat takwa kita, tingkat takwa yang luar biasa. Kita ini ke manusia biasa. Tentu saja dalam salat tadi adalah kekurangan, kelemahan, ketidaksempurnaan, kejelekan. Kalau bahasa awak tidak selesai salat. Karena kita tidak salam. Yang salam itu Allah. Yang sempurna itu Allah. Yang selamat itu Allah. Yang terhindar, yang terjauh, yang terbebas daripada jelek, buruk, cacat, aib, cacat, celah, kurang itu Allah. Kita tidak, kita manusia. Nah, jadi astagfirullah, minta ampun kepada Allah atas kelemahan kita, karena Allah lah yang selamat. Astagfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Tutupi dosaku, pelihara dan jaga aku. 3 kali dibaca atas kelemahan kekuranganku dalam salat tadi. Karena engkau lah yang tidak pernah kurang, yang tidak cacat, yang tidak celah itu engkau. Kami ini hambamu ya pasti ada kurang, ada lemahnya, minta ampun. Astagfirullah baru antum salam. Antas salam. Itu satu. Itu kita coba ringkaskan karena hari sudah dekat. Wa minkas salam. Dari mula keselamatan. Karena Allah salam, dia juga yang menganugerahkan keselamatan dialah. Dia salam. Dialah yang menganugerahkan keselamatan. Keterbebasan, keterlepasan, keterjauhan, keterhindaran. Hamba-hambanya. Daripada mara bahaya. Lahiriah batiniah. Daripada segala macam yang tidak disenangi, yang tidak disukai. Aib, cacat, celah, keburukan, kejelekan dan lain-lainnya itu. Dari dia datangnya. Dari dia datangnya. Wa minkas salam. Karena dialah salam. Jadi kalau kita ingin minta selamat, minta berhasil, minta terhindar, minta terlepas, minta terbebas daripada mara bahaya, ya kepada dia. Salimna. Salimna. Ya Allah selamatkanlah kami. Termasuk daripada wabah sekarang ini. Di samping kita berusaha lah. Berusaha mengisolasi diri, mengkarantina diri. Jangan sering-sering bertemu, berjumpa. Jangan bersentuhan dan segala macam. Usaha ya, tapi agar kita dibebaskan, dilepaskan, diselamatkan daripada wabah ini ke atas. Ke atas lagi. Karena dia Allah lah yang as-salam. Dia yang menganugerahkan salam itu. Wa minkas salam darimu saja. Apapun yang kita peroleh, kita selamat, sukses, berhasil. Terhindar daripada mara bahaya.
keburukan, kejelekan, itu dari dia. Karena keselamatan itu hanya daripada Allah. Dialah yang juru selamat itu dia. Allah itu. Jika begitu, selamatkanlah ibadah kami ya Allah. Walaupun kurang, tidak selesai, ada saja kelemahannya, ketidakberesannya. Pokoknya, selamatkanlah salat kami itu. Terimalah itu. Bagaimanapun juga, terimalah. Assalam. Tasalam minka salam. Salam itu kita baca dalam salat, pengakhir salat kan salam juga. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ini penjelasan ulama. Salat itu ditutup dengan salam. Salam yang kita beri setelah salat itu, nantilah kita, ada waktu nanti kita kupas ini panjang lebar. Ketika kita baca Assalamualaikum, itu menunjukkan kepada 3 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya sekadar bacaan ketika berjumpa, ketika bertemu, atau pembuka acara, bukan. Dan bukan itu saja. Salah satu ucapan yang didengki, yang dibenci oleh orang Yahudi kan salam itu. Mereka tidak punya itu. Orang-orang yang berwatak Yahudi di Indonesia kan pernah ingin merubah ucapan salam itu. Karena bagi mereka tidak ada. Dan mereka sakit hati mendengarkan salam. Salam itu 3. Ketika orang baca Assalamualaikum, pertama dia telah zikir menyebut nama Allah Assalam. Ya. Assalamualaikum, berarti dia telah berzikir mengingat nama Allah, menyebut nama Allah. Yang kedua, menunjukkan bahwa dia yang mengucapkan salam itu ingin memberikan keselamatan, mengamankan, mensejahterakan, mendamaikan, ingin membawa hal-hal yang baik-baik kepada orang lain. Tuh. Yang ketiga, dia mendoakan kepada Allah agar orang itu mendapat keselamatan. Tapi bagi orang yang tidak paham, baca Assalamualaikum pembukaan, tapi dia caci cerca, mengumpat orang, mengata-ngatai orang, menghantam-hantam orang, pangkalnya salam. Masuk ke rumah orang Assalamualaikum, tapi tiba rumah orang menggunjing, kan tidak salam. Ketemu ketika jumpa Assalamualaikum, tapi isinya tidak salam, tanda tidak mengerti apa yang dibacanya. Tidak paham. Habis salat itu kan salam. Assalamualaikum ke kanan kiri, itu melambangkan saya membawa keselamatan ini. Saya tidak akan membawa kejelekan, keburukan. Salam itu. Kali ringkas kaji kita pada malam hari ini karena waktu sudah hampir masuk. Kita ringkas saja. Pertama, di antara tempat-tempat dan waktu-waktu di mana kita disuruh beristighfar, disukai beristighfar, ini setelah salat. Bacaan istighfar setelah salat itu 3 kali dengan bacaan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau ditambah bagaimana? Itu urusannya menambahlah. Saya hanya urusan saya membacakan apa yang tertulis. 3 kali Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ditambah dengan ucapan lain, terserah up to you sajalah. Siapa yang mencukupi dengan ajaran Nabi sudah pas. Yang kedua, kesimpulannya istighfar setelah salat itu berarti menunjukkan salat kita itu ada kelemahannya, ada kekurangannya, ada salahnya, ada kelirunya, ada tidak selesainya, ada tidak benarnya. Astagfirullah. Yang ketiga, jangan ujub. Jangan sok seakan-akan kita sudah melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baik, sebagus-bagusnya. Lengkap, sempurna, jangan sok ujub. Kemudian disusul dengan salam. Assalam itu maknanya adalah Allah. Allah itu terjauh, terlepas, terbebas, terhindar daripada segala macam aib, cacat, celah, kekurangan. Dia pula yang menganugerahkan itu kepada kita hamba-hambanya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa beristighfar dan suka berzikir sekaligus membawa hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang selamat, hal-hal yang aman. Sesuai dengan ucapan Allahumma antas salam wa minkas
Kalau minta keselamatan, mintalah kepada Allah. Karena dialah juru selamat. Dialah yang menganugerahkan selamat itu. Dialah Zus Salamah, pemilik keselamatan dia. Pas kaji kita malam hari ini. InsyaAllah besok subuh kita lanjutkan. Ini yang terbengkalai Tabarakta ya Zal Jalali wal Ikram. Kemudian selesai kan. InsyaAllah subuh dilanjutkan kalau panjang umur dan diberi kesempatan. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jamain walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.